Halo sahabat lovers, yuk mari kita simak berita dari Nita Gunawan. Perjalanan spiritual Nita Gunawan diusir dari rumah karena pindah keyakinan ke Kristen. Bagaimana kisah Nita Gunawan? Nita Gunawan membagikan pengalaman hidupnya di YouTube. Ia bercerita soal dirinya yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak umur 13 tahun. Wow, itu adalah usia-usia yang masih belia, yang menurut kebanyakan orang usia-usia itu tidak mudah untuk menentukan sikap atau menentukan keputusan yang sangat mungkin banyak ditentang oleh orang tua, apalagi menyangkut agama. Tentu tidak mudah dihadapi oleh Nita Gunawan. Aku beralih pindah agama itu usia 13 tahun, ujar Nita. Tak banyak yang tahu bahwa Dara cantik ini terlahir dari keluarga muslim. Ya, pengakuan Nita Gunawan pada waktu itu pun juga dia sering sholat tahajud. Bahkan kalau sekolah dia harus juga mengenakan hijab. Ia menjelaskan bahwa saat ayah atau sang ayah meninggal dunia, ia sudah memeluk agama Kristen. Berarti di sini Nita Gunawan tidak diketahui keberadaan status agamanya kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak mengetahui keberadaan agamanya yang dianut pada saat itu. Sejak papa aku meninggal, itu aku sudah Kristen. Jadi orang tua aku muslim, kakak aku muslim, adik aku muslim, jelas Nita. Nita pun mengungkap bahwa dirinya memilih berpindah agama dari Islam ke Kristen karena sebuah mimpi. Ya, itu bagi orang yang tidak mengenal Tuhan merupakan sebuah kekonyolan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam sebuah mimpi pun orang bisa tahu bagaimana jalan keselamatan seperti yang dialami oleh Nita Gunawan ini. Hal ini membuatnya juga teguh untuk berpindah agama ke Kristen. Ia juga mengungkap bahwa hal tersebut begitu disyukurinya hingga hari ini. Ya, puji Tuhan. Itulah iman yang sangat kuat, tidak mudah tergoyahkan oleh keluarga, tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan. Meskipun Nita Gunawan hanya seorang diri percaya kepada Kristus, tetapi justru karena dia percaya kepada Kristus seorang diri, Tuhan memberikan kekuatan kepada Nita Gunawan pada saat itu. Ya, ia juga mengungkap kesulitan hidup yang ia jalani membuatnya bertahan hingga saat ini. Puji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihinya. Saat dirinya memutuskan untuk berpindah agama, ia sempat diusir oleh keluarganya karena hal tersebut bertentangan dengan mereka. Jelas barang tentu bahwa keluarga tidak akan pernah menerima keputusan Nita Gunawan karena tidak sejalan. Aku pernah diusir juga dari rumah. Wow. Ini satu keputusan yang betul-betul luar biasa yang diambil oleh Nita Gunawan. Keputusan yang tidak sekedar berani, tetapi mengandung komitmen. Aku ingat usia aku 15 tahun. Aku ngekos. Ya, kalau kita pikir-pikir, orang tua sangat tega kalau
melihat keadaan seperti itu, walaupun seorang anak, namanya anak, meskipun keputusan tidak sejalan dengan orang tua, tetapi sangat tega seorang tua membiarkan anaknya untuk berpindah dari rumah sendiri ke luar. Ya, ini sangat tega sekali ya orang tua. Pungkas wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Raffi Ahmad ini. Nita juga bercerita bahwa sebelum dirinya memeluk agama Kristen, ia merupakan seorang muslim yang taat. Ya, pengakuan Nita Gunawan bahwa dia juga sholat 6 waktu, ya. Harusnya 5 tapi dia 6 karena yang satu adalah salat tahajud. Karena aku juga dulu sekolah pakai hijab, salat 5 waktu, 6 waktu sama tahajud. Terus berumur 13-an aku pindah. Gimana kamu kalau jadi orang tua aku? Lanjut Nita. Karena keluarganya belum bisa menerima, akhirnya Nita memilih untuk tinggal sendiri dengan menyewa kos. Lulus SMA, Nita pun mencoba peruntungan di Semarang, bermodalkan menumpang hidup dengan teman kakak iparnya yang bersedia menampung Nita. Puji Tuhan, inilah pertolongan Tuhan. Kalau orang percaya dan terlalu mengandalkan Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, meskipun keluarganya sendiri meninggalkan. Begitu tega mengusir atau membiarkan anak kandungnya lari dari rumah, tetapi Tuhan adalah pribadi yang sangat mengasihi. Orang yang mengasihinya, Tuhan pun juga akan mengasihi. Seperti Nita Gunawan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, dia melangkah berjalan sendiri. Tentu Nita Gunawan bersama dengan Tuhan, sehingga pertolongan demi pertolongan yang dari Tuhan itu terjadi atas kehidupan Nita Gunawan. Nita pun mengungkap dirinya sempat menumpang makan selama 1 minggu di rumah kerabatnya tersebut. Wow, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Sampai akhirnya ia mulai bekerja 1-2 kali dalam sehari. Kegigihannya untuk bekerja pun membuatnya menjadi pagar ayu dan model. Ia pun bersyukur dapat menjalani 2 pekerjaan sekaligus untuk dapat membiayai hidupnya sendiri, bahkan bisa mengirim uang kepada sang ibu. Wow, ini adalah contoh yang luar biasa. Meskipun seorang anak yang tadinya diusir karena keputusan untuk pindah agama, ya, dari yang sebelumnya beragama yang sama lalu memutuskan ke agama yang berbeda, namun sang anak tetap memiliki kasih kepada orang tua. Ini adalah merupakan contoh yang terbaik yang perlu dicontoh oleh semua orang ya, apalagi khususnya yang murtadin, mereka yang berpindah keyakinan, yang keluarga tidak menerima, dan saat yang murtadin ini sukses, dia tetap mengingat keluarganya atau orang tuanya. Ini merupakan ajaran daripada Kristus, tetap mengasihi meskipun dimusuhi. Puji nama Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Misalnya pagar ayu terus ikut model, dikumpul-kumpulin 1 bulan bisa hidup. Puji Tuhan, bisa ngasih mamah aku juga, ujar Nita. Walau sempat bertentangan dengan keluarganya, Nita mengungkap kini keluarganya telah menerima perbedaan antara mereka dan sering kumpul keluarga saat momen tertentu seperti Lebaran. Dulu keluarga aku menentang, tapi sekarang mereka menerima. Sekarang kalau Lebaran aku pasti pulang, jelas Nita. Nah, ini adalah kesaksian yang begitu luar biasa dari Nita Gunawan yang perlu dicontoh oleh setiap orang. Ya, hendaknya walaupun kita itu dibenci kepada keluarga kita membenci kita karena keyakinan atau keputusan yang berbeda, namun kita tidak perlu membalas dengan kebencian, namun kita harus membalasnya dengan kasih. Karena ajaran Kristus adalah kasih, maka kita juga perlu mengasihi orang yang
memusuhi kita. Puji nama Tuhan. Itulah sahabat lovers, berita dari Nita Gunawan yang mengambil keputusan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tentu bukan oleh kuat dan gagah Nita Gunawan, tetapi karena Tuhanlah yang memilih kita dari lumpur dosa. Puji Tuhan, sahabat lovers. Apabila sahabat menyukai berita Nita Gunawan, dapat memberikan komentarnya. Dan jangan lupa memberikan like, subscribe, dan share channel ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.